Hadis nomor 42, bab yang ke-6, Sunan Ibnu Majah. Babut tibai sunnatil khulafa, bab mengikuti sunnahnya para khalifah. Ar-Rasyidin, orang-orang yang benar. Al-Mahdiyin, lagi memperoleh petunjuk. Hadatsana Abdullah ibnu Ahmad ibni Basir ibni Zakwan Ad-Dimaski. Hadatsana Al-Walid ibnu Muslim. Hadatsana Abdullah ibnul Ala, yakni menghendaki dia Walid bin Muslim ibna Zabrin pada ibna Zabrin. Jadi Abdullah bin Ala atau juga dikenal dengan ibna Zabrin. Hadatsani Yahya ibnu Abil Muta', qala, berkata Yahya, sami'tu, mendengar aku, Al-Irbad ibna Sariyah pada Irbad bin Sariyah. Yakulu, berkata dia Irbad, koma, berdiri, fina, di kalangan kami, sopo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, data yaumin, pada suatu hari. Fawa adona, maka memberi mau'idhah, memberi nasihat, siapa Rasul, na pada kami, mau'idhatan, pada suatu nasihat atau suatu mau'idhah, balighotan, yang pol atau yang mandes. Mandes itu ya luar biasa. Jadi balighoh itu minal mubalaghah, dari kata mubalaghah. Jadi balagho fiha bil indar wa tahwif. Jadi dalam mau'idhah tersebut Rasulullah itu begitu luar biasa di dalam memberi peringatan dan memberikan kewaspadaan, artinya agar orang itu bisa waspada. Itu disebut mau'idhatan balighah. Wajilat, yang takut, minha, dari mau'idhah tersebut, opo al-qulub, beberapa hati. Artinya ya hati orang-orang yang ada di situ. Wadharofat, dan mengalir, minha, dari mau'idhah tersebut, opo al-uyun. Uyun itu beberapa mata, artinya banyak yang menangis mendengar nasihat dari Rasulullah tersebut. Jadi Rasulullah suatu hari itu khutbah, berdiri khutbah di kalangan kami. Kemudian beliau memberikan suatu mau'idhah yang begitu luar biasa, yang pol, yang mantep, yang mandes, yang mana hati para pendengar yang ada di situ itu sampai ketakutan. Terus di situ juga banyak yang meneteskan air mata atau nangis. Fakila, maka dikatakan, ya Rasulullah, wahai utusan Allah, wa atana, memberikan mau'idhah, memberikan
nasihat engkau pada kami mau idota muati pada atau seperti mau idohnya orang yang pamitan. Jadi orang pamitan itu ya kalau pengen pergi jauh terus diperkirakan tidak kembali lagi atau pulangnya lama itu kan biasanya memberi pesan, memberi kesan, memberi wasiat. Nah, Rasulullah waktu itu nasihatnya itu seperti nasihatnya orang yang pamitan mau pergi jauh gitu. Fa'had maka semoga menjanji engkau pada kami. Maknanya ya menjanji, tapi maksudnya ya perintahlah engkau. Ilaina kepada kami bi'ahdin dengan suatu janji. Atau dengan suatu perintah. Jadi apa? Mbok ya engkau memberikan suatu perintah kepada kami. Jadi termasuk mau idotan baligoh itu ya adalah nasihat yang betul-betul membekas secara lahir batin ya, kepada para pendengarnya. Jadi yang mendengarkan sampai hatinya takut itu secara batinnya, kemudian matanya meneteskan air mata, itu secara lahiriahnya. Faqala maka bersabda siapa Nabi, alaikum menetapilah kalian. Nah ini isim fi'il amr namanya. Jadi perintah yang memang betul-betul disangatkan. Bitakwa Allah dengan takwa pada Allah. Jadi menetapilah kalian pada takwa pada Allah. Wasam'i dan mendengarkan, wa ta'ati dan taat. Wa ta'ati dan taat. Kemudian juga supaya tetap mendengarkan dan taat. Wa in abdan dan meskipun hamba Habasian yang bangsa Habasi. Jadi wa in abdan Habasian itu artinya adalah wa in kanal amir abdan Habasia. Jadi walaupun yang menjadi pemimpin kalian, yang nanti ngatur kalian, ngurusi kalian adalah seorang hamba Habasi. Nah itu supaya tetap takwa pada Allah, kemudian mendengarkan dan taat. Walaupun yang memimpin kalian itu adalah seorang hamba Habasi. Jadi hamba Habasi ini adalah hamba yang kulitnya hitam, ya rupanya atau mukanya itu ya enggak ganteng, ya rambutnya keriting itu, kulitnya hitam juga, wajahnya ya mohon maaf jelek, terus tidak sekolah juga, artinya ya tidak berpendidikan. Nah sementara mungkin kamu merasa lebih ganteng, lebih kaya, lebih bermartabat, ya, lebih berpendidikan. Nah kalau ternyata di situ yang mimpin kalian, yang ngatur kalian adalah hamba Habasi, ya tetap takwa, tetap mendengarkan, tetap taat. Wasatarauna dan akan melihat kalian mimbakti dari setelahku Nabi, artinya setelah Nabi meninggal, ya.
ikhtilafan pada perselisihan saditan yang luar biasa. Saditan kang banget. Lah kelak kalian akan melihat setelah aku meninggal perselisihan yang luar biasa. Ya. Ada yang bilang ini sunnah, ada yang bilang ini bid'ah, kan? Ada yang bilang ini halal, ada yang bilang haram. Pokoknya nanti setelah aku meninggal akan kalian jumpai, akan kalian lihat perselisihan yang luar biasa. Fa'alaikum maka menetapilah kalian bisunnati terhadap sunahku Nabi. Jadi kalian supaya berpegang teguh terhadap sunahku. Ya termasuk ya Al-Quran, Al-Hadis itu. Wa sunnatil khulafa dan sunahnya para khalifah ar-rasyidin, orang-orang yang benar, al-mahdiyin lagi memperoleh petunjuk. Juga mengikuti sunahnya para khalifah. Adu itu bahasa Jawanya geget. Ya, menggigit dengan gigi geraham. Alaiha atas sunah bin nawajid dengan menggunakan gigi geraham. Jadi sunah tersebut supaya kalian gigit kuat dengan menggunakan gigi geraham. Ya. Jadi menggigit dengan gigi geraham ini ada yang menjelaskan pertama adalah sunahnya Nabi tersebut ditetapi betul, jangan sampai lepas. Orang itu kalau gigitnya hanya dengan gigi yang depan, gigi seri, itu ditarik itu mudah lepas. Tapi kalau dia menggigitnya dengan gigi geraham, nah itu umpama ditarik itu lebih susah lepasnya. Jadi berpegang teguh betul dengan sunahnya Nabi apapun yang terjadi. Atau adu alaiha binawajid itu artinya adalah walaupun di zaman itu mengikuti sunah Nabi itu terasa sakit. Orang itu kalau sakitnya luar biasa, dia akan berusaha menahan rasa sakitnya itu dengan menggigit sesuatu dengan menggunakan gigi geraham. Wa iyakum dan takutlah kalian wal umur pada berbagai macam perkara al-muhdatsat yang diperbarui. Jadi zaman Nabi tidak dikerjakan, ya, terus di situ dikerjakan. Nah, setelah dicek dengan Quran hadis, bertentangan ternyata. Ya, bertentangan. Jadi hal-hal yang di era Nabi, era Khulafa Rasyidin tidak ada, terus diada-adakan. Nah, setelah dicek dengan Quran hadis ternyata tidak cocok. Fa inna kulla bid'atin, maka sesungguhnya setiap bid'ah iku dolalatun, sesat. Setiap bid'ah itu adalah sesat.